Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini tentu tidak tahu Stranas PKTA itu apa sih isinya gitu, dengan 7 strateginya, kemudian dengan fokus intervensinya dan seterusnya. Jadi ini menurut saya hal yang sangat bagus sekali. Jadi terus terang kami sangat apresiasi sekali terhadap apa yang dilaksanakan kegiatan pada hari ini. Kami akan mencoba menjelaskan mengenai upaya rencana tindak lanjut terkait dengan Stranas PKTA ini, namun kami mencoba mengingatkan kembali, walaupun tadi Pak Nahar sudah menyampaikan mengenai situasi yang masih memprihatinkan pada saat kita bicara perlindungan khusus anak. Karena ini adalah titik awal, titik berangkat kita kenapa kita keluar dengan Stranas PKTA. Karena kondisi ini masih kita hadapi, di mana kekerasan terhadap anak kita masih tinggi, yang dimana kalau kita lihat dari data kasusnya, kasus dan korban ini malah mengalami peningkatan berdasarkan data Simfoni. Dan kalau kita lihat kekerasan yang utama itu, yang paling besar itu adalah kekerasan seksual, dan kemudian diikuti dengan kekerasan psikis. Jadi ini memang hal yang melatar belakangi kenapa kita perlu suatu strategi khusus ya untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak karena kondisinya masih memprihatinkan. Kemudian kita juga masih menghadapi anak-anak apa yang kita sebut sebagai pekerja anak, yang dimana terjadi peningkatan signifikan. Jadi walaupun sebelum COVID ini cenderung menurun angkanya, kalau kita lihat dari grafik, tapi kemudian adanya pandemi COVID mendorong pekerja anak kita meningkat sangat drastis. Ini yang juga menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita mencegah anak-anak kita itu untuk masuk menjadi pekerja anak. Memang sudah bisa kita turunkan di 2021, tetapi belum kembali ke masa sebelum pandemi COVID. Jadi ini juga masih menjadi catatan. Kemudian kita juga masih menghadapi anak-anak usia dini yang tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung. Ini nanti masalah isu pengasuhan yang juga rentan sekali juga terhadap kekerasan. Kemudian anak yang tidak ada bersama dengan orang tua, ada anak usia dini tidak ada kebersamaan dengan orang tua atau walinya, atau masih ada anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Jadi ini yang menjadi catatan-catatan perlu kita perhatikan bersama. Lalu kita juga masih menghadapi isu terkait dengan perkawinan anak. Perkawinan anak ini juga menjadi salah satu bentuk kekerasan ya terhadap anak-anak kita. Memang angkanya sudah bisa kita turunkan kalau kita lihat dari statistik ya, dari 10,3 ke 9,2. Artinya 1 percentage point bisa kita turunkan, dan ini merupakan penurunan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari data statistik 2020 ke 2021. Namun kita masih menemui bahwa ada 5 provinsi yang mengalami peningkatan angka perkawinan anak, khususnya di Sulawesi Barat, di Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta, dan DIY. Dan kemudian kalau kita lihat capaian 2021 ini ternyata sudah lebih rendah dibandingkan target RPJMN kita. Kita punya target di RPJMN itu 9,4, angka yang kita capai di 2021 adalah 9,2. Artinya dari sisi capaian ini sudah memenuhi atau melebihi target yang kita sudah tetapkan. Namun demikian, yang perlu diwaspadai Bapak Ibu sekalian, ini adalah angka yang tercatat. Sementara studi yang kita lakukan bersama dengan berbagai mitra pembangunan menunjukkan masih banyak terjadi perkawinan anak yang tidak tercatat, atau kita katakan sebagai perkawinan siri, dan angkanya cukup tinggi kalau berdasarkan studi yang dilakukan oleh berbagai mitra pembangunan. Nah, ini yang juga perlu kita waspadai. Artinya kita tidak hanya bisa melihat kepada angka-angka statistik, tapi kita juga harus melihat pada kondisi real di lapangan itu seperti apa, dan itu harus menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan pencegahannya. Next saja. Nah, ternyata Bapak Ibu, dengan adanya pandemi COVID yang baru, yang ya sebenarnya sih belum selesai juga ya, sekarang kita juga masih menghadapi situasi pandemi walaupun kondisinya tidak semenakutkan atau seburuk di awal-awal kita menghadapi pandemi COVID gitu ya. Mungkin karena kita juga sudah melakukan vaksinasi dan seterusnya ya, dan ini juga memberikan tingkat kekebalan kita yang semakin meningkat ya. Namun demikian, memang ternyata selama pandemi COVID yang kita hadapi di 2020-2021 ini ternyata
memberikan dampak terhadap perlindungan anak, terutama khususnya tantangan dalam hal pengasuhan. Karena ada keterpisahan anak dengan orang tuanya, misalnya karena orang tuanya terkena COVID sehingga harus diasuh oleh yang lainnya, dan ini memberikan kerentanan bagi anak juga di dalam hal pengasuhan. Kemudian juga dengan adanya pandemi COVID, ini juga masalah ekonomi ya, juga terjadi kehilangan pekerjaan dari orang tua yang juga berdampak terhadap rentannya kekerasan di dalam rumah tangga, di dalam hal pengasuhannya juga. Nah, ini juga menjadi satu catatan-catatan yang ternyata mengemuka ya, apalagi dihadapkan pada orang tua yang menghadapi double burden, multiple burden, dan seterusnya. Dan paling gampang yang terkena dampaknya itu adalah anak-anak yang sebagai kelompok rentan ini. Lalu kemudian juga kita masih menghadapi pengasuhan di luar institusi keluarga seperti di LPKA, kemudian anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Nah, ini juga menjadi catatan selama pandemi kemarin. Tadi saya sampaikan ternyata pandemi juga memberikan dampak pada meningkatnya pekerja anak, dan kalau kita lihat antara laki dan anak perempuan, walaupun sama-sama meningkat, tapi peningkatan yang sangat signifikan itu terjadi kepada anak perempuan. Jadi ini juga menjadi catatan-catatan yang harus kita perhatikan, dan anak yang bekerja di sektor pertanian berada di urutan kedua tertinggi setelah anak yang dilacurkan. Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kita bagaimana anak-anak bekerja ini ternyata didorong untuk membantu ekonomi keluarga ya selama pandemi COVID, dan akhirnya kalau dari data KPAI ini ternyata banyak juga anak-anak yang kemudian dilacurkan dan juga kemudian membantu orang tua bekerja di sektor pertanian. Kita juga menghadapi, tadi disampaikan oleh Pak Deputi ya, Pak Nahar, mengenai masalah isu teknologi. Karena ternyata memang sekarang kekerasan ini modanya atau kemudian modusnya itu ternyata sudah sangat berkembang jauh ya. Kita menggunakan namanya teknologi ya untuk melakukan kekerasan seperti kekerasan di ranah daring, karena ternyata data-data menunjukkan meningkatnya kekerasan berbasis gender online selama masa pandemi COVID kemarin, dan ini juga menjadi catatan. Lalu kemudian 3 dari 10 anak responden mengalami kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual online. Kemudian 64% anak menggunakan internet tanpa didampingi orang tua, dan ternyata juga dari studi yang dilakukan, banyak orang tua yang tidak memberikan pemahaman kepada anak-anaknya mengenai dampak penggunaan dari gadget itu sendiri. Jadi ini yang menjadi catatan-catatan yang kita perlu perhatikan. Perkawinan anak ini juga masih menjadi catatan selama pandemi COVID, dispensasi meningkat. Dan kemudian juga tadi studi-studi yang dilakukan menunjukkan adanya perkawinan di bawah tangan ya, ini yang juga menjadi catatan kita. Kekerasan terhadap anak juga ternyata cukup tinggi ya, walaupun sudah berhasil kita turunkan dari 2018 ke 2021, tetapi angkanya masih cukup tinggi, dan yang kalau kita lihat terjadi kenaikan itu adalah di kekerasan kalau nggak salah kekerasan fisik ya, kalau nggak salah itu yang terjadi kekerasan cukup tinggi, meningkat. Dan kalau terjadi kekerasan ini memang tidak berlaku sendiri atau tidak tunggal kekerasan itu, tetapi sifatnya tumpang tindih dengan kekerasan-kekerasan lainnya. Dan pelakunya kebanyakan itu adalah teman atau kelompok sebaya. Next. Bapak Ibu, dengan melihat kondisi yang ada, memang sebenarnya di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2020-2024, yang dimana arahnya ini kita ingin menuju Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan, ada 7 prioritas nasional yang akan kita laksanakan, yang 2 diantaranya ini sangat erat terkait dengan upaya kita di dalam melindungi anak-anak kita. Yang pertama adalah prioritas nasional terkait dengan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Coba kalau kita lihat satu persatu ya, next saja. Nah, ini kalau kita bicara di prioritas nasional yang ketiga dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, ada salah satu program prioritas yang memang kita arahkan untuk meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, yang dimana di dalamnya ada kegiatan prioritas khusus terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Jadi ini adalah upaya kita untuk meningkatkan SDM. Jadi pada saat kita bicara ingin membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing, ya harus dimulai dari anak-anak kita. Bagaimana terpenuhi hak-hak mereka, bagaimana mereka terlindungi dari kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Jadi ini yang diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia. Nah ini memang ada satu kegiatan prioritas khusus. Next saja. Dan kalau kemudian kita lihat arah kebijakan dan strateginya, itu adalah diarahkan untuk mewujudkan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya. Di dalamnya, kita sudah memiliki 3 ukuran yang akan kita kawal di dalam RPJMN 2020-2024. Mulai dari indeks perlindungan anak, yang di dalamnya di sini ada indeks perlindungan khusus anak, dan juga indeks pemenuhan hak anak, yang harus dilaksanakan atau harus digarap secara lintas sektor. Karena pada saat kita bicara indeks perlindungan anak ini ada indikator-indikator yang sangat melekat atau terkait erat dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi tidak hanya di KPPA saja. Lalu kemudian ada indikator prevalensi kekerasan terhadap anak yang dimana nih kita harapkan bisa kita turunkan sampai 2024. Nah, memang ini juga kembali lagi pada saat kita bicara prevalensi kekerasan terhadap anak, ini merupakan target yang tentunya harus kita jawab secara kolaboratif ya, kerjasama kolaboratif dari berbagai pihak. Dan atas dasar kita memiliki indikator inilah, maka sebenarnya Stranas PKTA ini diharapkan bisa menjadi alat bantu kita untuk bisa mencapai kepada target penurunan angka prevalensi kekerasan terhadap anak ini. Jadi karena ini sudah dimasukkan sebagai indikator di dalam dokumen perencanaan, harusnya ini juga ditindaklanjuti dengan strategi implementasinya yang kemudian kita keluarkan dengan Stranas PKTA itu. Jadi kalau kita lihat memang antara RPJMN dengan Stranas ini merupakan satu hal yang saling menyambung gitu ya. Karena kita sudah menempatkan indikator prevalensi kekerasan terhadap anak yang harapannya nanti dengan strategi itu bisa menjawab terhadap capaiannya. Lalu kita juga punya indikator lain yaitu angka perkawinan anak yang kita targetkan 8,74 bisa kita turunkan. Untuk mencapai ini ada 10 strategi yang akan kita laksanakan. Paling tidak ada 2 strategi yang sangat relevan dengan pada saat kita bicara menurunkan kekerasan, yaitu penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak dan penelantaran pada anak, termasuk kita bicara tentang peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jadi kembali lagi di luar dari strategi yang lainnya, kita bicara tentang penguatan regulasi, efektivitas kelembagaan, pemahaman tentang perlindungan anak, dan seterusnya. Tapi paling tidak ada 2 hal yang sangat spesifik kita khususkan untuk kita bicara tentang penanganan atau pencegahan kekerasan terhadap anak. Next. Nah, bagaimana kemudian tindak lanjut Stranas PKTN ke dalam dokumen perencanaan? Tadi ditanyakan tindak lanjutnya. Pak Deputi, Pak Nahar tadi sudah menjelaskan sangat detail sekali, sangat rinci sekali terhadap 7 strategi di dalam Stranas PKTA yang sudah dikeluarkan dalam Perpres 101 2022. Setiap strategi itu nanti diterjemahkan ke dalam dilengkapi dengan fokus-fokus strateginya. Tadi disampaikan oleh Pak Nahar, ada setiap strategi punya fokus strategi, lalu kemudian ada intervensi-intervensi kuncinya, lalu kemudian ada indikator-indikator untuk menjadi ukuran keberhasilan pencapaiannya, ada kementerian lembaga penanggung jawabnya, ada target yang akan kita capai di 2024 dan juga ada data dasar atau baseline kita untuk menjadi acuan kita di dalam nanti kita memonitor apakah intervensi-intervensi yang kita laksanakan itu membawa dampak terhadap kemajuan pencapaian, sehingga kita lihat ada perkembangan dari data dasar yang sudah kita tuangkan di dalam strategi tersebut. Kemudian juga selain KL penanggung jawab, ada juga KL-KL terkait. Jadi memang kita tetapkan siapa penanggung jawab, tetapi kita juga menetapkan siapa KL-KL terkait yang bisa kita ajak kolaborasi untuk menyelesaikan atau melaksanakan ke setiap strategi maupun fokus strategi dan intervensi kuncinya. Next. Ini saya tidak akan jelaskan secara detail, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, Pak Nahar, setiap strategi ada fokus strateginya, setiap fokus strategi ada intervensi kuncinya, lalu kemudian siapa saja KL penanggung jawabnya. Nah, ini yang kemudian harapannya dengan kita sudah menyiapkan strategi nasional yang cukup
terstruktur ya. Jadi setiap strategi ini siapa yang harus mengerjakannya, atau setiap strategi ini diterjemahkan kepada fokus strateginya apa. Lalu kemudian misalnya contoh untuk penyediaan kebijakan pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum harus ada kita menyiapkan kebijakannya dulu, regulasinya dulu, ya. Lalu bagaimana kemudian meningkatkan pemahamannya, lalu bagaimana kita bicara tentang pemantauannya dalam pelaksanaannya. Jadi ini adalah fokus strategi yang harus dilaksanakan dalam strategi pertama. Intervensi kuncinya sudah ada bermacam-macam yang nanti bisa diperkuat dengan kegiatan-kegiatan yang lebih rinci lagi. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan, diidentifikasi atas intervensi-intervensi kunci yang sudah kita identifikasi di dalam menjalankan fokus strategi ini, kan sudah ada KL-KL-nya. Nah, setiap KL ini siapa-siapa saja, apa-apa saja rincian output atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan. Nah, ini yang kita perlu petakan. Jadi ini masih baru gelondongan besarnya, artinya payungnya yang kita siapkan di dalam Stranas ini. Namun yang kemudian harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang dikerjakan oleh kementerian lembaga, oleh masyarakat, oleh NGO, oleh pemerintah daerah, oleh stakeholder lainnya, mitra pembangunan, untuk kemudian kita masih bisa melihat nanti masih ada yang bolong tidak. Kalau misalnya masih ada yang bolong, nah ini yang kemudian harus kita dorong untuk kita siapkan kegiatan tersebut. Nah inilah pentingnya karena kita sudah punya yang terstruktur dengan fokus strategi, intervensi kunci, dan KL-nya, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi yang sedang dikerjakan saat ini oleh semua pihak ini siapa, apa, dan mana yang masih menjadi gap yang harus kita selesaikan, dan itu yang kita dorong untuk kita munculkan kegiatan atau kita usulkan kegiatan-kegiatan tersebut. Next saja. Nah, ini untuk yang strategi kedua, penguatan norma nilai anti kekerasan, yang nanti juga ada intervensi kunci dan KL penanggung jawabnya. Next saja. Lalu kemudian penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan, sama ini nanti kita bicara pelibatan masyarakat, penyiapan fasilitasnya, kita punya intervensi-intervensi kuncinya apa saja. Nah, ini kita sudah jelas ya dengan intervensi kunci ini, siapa KL penanggung jawabnya, dan kita bisa menentukan nih nanti kegiatan-kegiatan apa saja yang sebenarnya sekarang sudah dikerjakan oleh kementerian lembaga. Ini kan sudah banyak sekali sebenarnya. Intervensi kunci ini kan masih cuma gelondongan besarnya saja gitu ya. Misalnya memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, pengawasan tindak kekerasan terhadap anak. KPPA sekarang sudah punya PATBM misalnya begitu ya, dukungan terhadap PATBM gitu. Nah ini ya, nah ini nanti harusnya bisa kita contohkan sebagai kegiatan yang kayaknya ada yang bocor ya. Nah, ini yang harusnya kemudian bisa kita kita identifikasi. Oh, di KPPA punya ini. Kemudian di Kemdagri punya apa nih? Yang bisa mendorong pelibatan masyarakat. Misalnya kegiatan yang itu kan banyak sekali tuh SDGs desa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ya gitu ya, dan kemudian sudah ada desa yang ramah perempuan peduli anak juga yang dikerjasamakan dengan KPPPA gitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian bisa diidentifikasi apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing KL dan juga mitra pembangunan dan juga NGO, CSO gitu ya, yang memang menjawab kepada strategi ketiga. Jadi ini yang nanti harusnya kita laksanakan. Next. Nah, ini juga sama untuk strategi keempat. Next saja, saya tidak akan, karena tadi sudah dijelaskan, langsung saja. Next saja. Untuk banyak sekali, terutama urusan ketujuh ya, banyak sekali kementerian lembaga yang terlibat. Nah, bagaimana kemudian rencana integrasi Stranas PKTA dalam proses perencanaan, di mana di sini adalah peran kami Bappenas ya nanti ya, adalah kita nanti perlu mengidentifikasi upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan non pemerintah di dalam upaya pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Pengalaman kami dengan kita mempunyai Stranas pencegahan perkawinan anak, pada saat kita mintakan informasi dari kementerian lembaga, apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk upaya pencegahan perkawinan anak, ini juga tidak semuanya memberikan respons yang positif, dalam arti memberikan feedback kepada kita apa-apa yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi kembali lagi ini memang butuh kerja bersama, kolaborasi semua pihak untuk bisa menginformasikan ya, karena
kami tidak hanya mau mendapatkan pemetaan itu hanya yang dikerjakan oleh kementerian lembaga. Kalau di kementerian lembaga mungkin kita bisa undang mereka, tetapi kalau misalnya dikerjakan oleh masyarakat, yang dikerjakan oleh NGO, yang dikerjakan oleh mitra pembangunan, yang dikerjakan oleh swasta, oleh media, oleh perguruan tinggi, itu kan harusnya juga bisa kita identifikasi, sehingga nanti dari situ kita bisa membuat pemetaan. Sudah ada berapa aksi sih yang dilaksanakan untuk menjawab strategi yang pertama, yang kemudian yang strategi kedua, strategi ketiga, dan seterusnya sampai strategi yang ketujuh. Dari situ nanti kita bisa melihat mana strategi yang masih belum banyak dukungan dari kementerian lembaga maupun non pemerintah di dalam menjalankan strategi ini. Padahal strategi ini menjadi sangat penting misalnya. Nah ini dari sinilah yang kemudian kita melihat gapnya. Makanya yang penting sekarang adalah kami akan tentunya dengan KPPPA perlu mengidentifikasi nih upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan non pemerintah dalam upaya pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak. Lalu kemudian yang kedua adalah melakukan pemantauan, terutama pada kegiatan-kegiatan kementerian lembaga yang sudah kita identifikasi sekarang nih. Sekarang kita kan sudah punya nih tadi ada di dalam RPJMN kan kita punya PN 3, kemudian punya PP peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda, dan di bawah PP ini ada kegiatan prioritas pemenuhan hak dan perlindungan anak ya. Nah, pemenuhan hak dan perlindungan anak ini kita sudah identifikasi ada output kegiatan-kegiatan yang mendukung proyek prioritas tersebut di dalam RKP. Nah, ini nanti harus kita pantau sejauh mana pelaksanaannya dan apakah komitmen ini terus dijalankan oleh kementerian lembaga yang mendukung ke dalam proyek prioritas dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak tadi. Nah, ini yang nanti harus kita lakukan. Jadi kita harus melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dari pembangunan ini. Namun kembali lagi, dengan adanya strategi nasional ini, artinya proyek prioritas pemenuhan hak perlindungan anak ini harus kita perluas dukungannya. Kemarin yang sudah kita identifikasi sampai dengan RKP 2023 ini masih belum benar-benar melihat kepada 7 strategi. Nah, makanya tadi yang poin pertama itu menjadi sangat penting, mengidentifikasi kembali mana dukungan-dukungan KL yang selaras dengan melaksanakan 7 strategi tadi. Nah, ini yang nantinya harus melengkapi terhadap dukungan proyek prioritas perlindungan anak dan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran perlakuan salah lainnya. Jadi ini yang sudah kita cantumkan di dalam RKP. Lalu kemudian saat ini kami sedang melakukan evaluasi paruh waktu ya pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan juga nanti evaluasi akhirnya nanti di akhir RPJMN. Nah, kita perlu memastikan bahwa di dalam melakukan evaluasi paruh waktu ini ada evaluasi khusus terkait upaya pencegahan penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Karena ini nanti akan menjadi masukan kepada kita juga di dalam melihat apakah memang pada waktu kita bicara RPJMN 2020-2024 ini kan Stranas PKTA sendiri baru muncul di pertengahan RPJMN. Nah, tetapi barangkali upaya-upaya untuk pencegahan penanganan ini sebenarnya sudah kita lakukan jauh sebelum adanya Stranas ini. Hanya nanti kita tinggal mengevaluasi dari yang sudah kita siapkan di dalam RPJMN ini masih kita perlu perkuat di bagian strategi mananya dari 7 strategi untuk pencegahan untuk penghapusan kekerasan terhadap anak yang harus kita perkuat. Nah, ini yang nanti harus kita evaluasi di dalam RPJMN 2020-2024. Kemudian menjadikan isu kekerasan terhadap anak sebagai salah satu ruang lingkup dalam background study penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045, termasuk memastikan isu perlindungan anak ini menjadi bagian dari prioritas nasional. Ya ini sekaligus nomor 4 dan 5 ini saya gabung. Jadi saat ini Bapak Ibu kami di Bappenas sedang menyiapkan background study untuk penyusunan RPJPN 2025-2045 termasuk periode pertama ya, tahap pertama dari RPJPN itu yang akan menjadi RPJMN 2025-2029. Nah, di dalam kita menyiapkan background study ini kita harus memastikan bahwa perlindungan anak ini menjadi satu hal yang harus kita bahas secara khusus, dan kemudian perlindungan anak termasuk jika kita bicara tentang kekerasan terhadap anak itu menjadi
hal yang harus kita prioritaskan untuk kita garap kalau kita selesaikan selama RPJPN dan juga RPJMN periode berikutnya. Apalagi kalau kita bicara RPJMN 2025-2029, ini menjadi satu milestone kita untuk menjawab target SDGs. Di dalam target SDGs, tadi disampaikan oleh Pak Deputi juga, ada komitmen kita untuk menurunkan kekerasan terhadap anak juga. Nah, artinya penting bagi kita untuk memastikan bahwa di dalam RPJMN 2025-2029 yang sedang kita siapkan background study-nya, mengangkat isu terkait dengan kekerasan terhadap anak dan bagaimana penghapusan kekerasan terhadap anak ini menjadi salah satu isu prioritas yang harus kita garap dengan memperhatikan ke dalam 7 strateginya tadi. Artinya nanti ke-7 strategi itu harus mewarnai di dalam penyiapan strategi perlindungan khusus anak ini. Lalu ya nanti masuk di dalam dokumen perencanaan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan Serana PKTA itu adalah memastikan indikator terkait penurunan kekerasan terhadap anak ini terus menjadi indikator yang harus dimasukkan atau tercantum di dalam RPJMN dan RPJPN periode berikutnya. Sekarang sudah masuk sebagai indikator di dalam RPJMN 2020-2024. Nah, ini nanti harus kita munculkan sebagai indikator yang harus kita kawal di dalam RPJPN maupun RPJMN ini yang periode berikutnya. Karena ini akan menjadi acuan atau titik gerak kita untuk bersama-sama mendorong kementerian lembaga terkait semua stakeholder untuk menjawab ke dalam target yang sudah masuk di dalam RPJMN ini. Lalu kemudian yang perlu juga dilakukan adalah penyelesaian draft modul PKTA yang saat ini kita juga nanti akan melakukan piloting pelatihan bersama dengan UNICEF yang intinya adalah memastikan apakah 7 strategi ini benar-benar bisa kita implementasi dan nanti bisa menjadi masukan bagi kita di dalam penguatan di RPJMN tahap berikutnya. Jadi ini yang nanti akan kita uji cobakan ke dalam semacam piloting dari pelaksanaan 7 strategi ini secara komprehensif ya, secara berkesinambungan antar tujuh strategi ini. Jadi tidak terpisah-pisah, tapi misalnya dari satu lokasi, bagaimana kita mengimplementasikan 7 strategi itu? Apakah memang bisa mendorong adanya penurunan terhadap prevalensi kekerasan terhadap anak, ataukah bisa kita benar-benar mencegah kekerasan terhadap anak dengan menjalankan ke-7 strategi ini? Nah, ini yang kalau memang ini bisa dijalankan, harapannya bisa menjadi tambahan informasi untuk masukan input untuk kita memperkuat di dalam RPJMN periode berikutnya. Next. Nah, ini hal yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut Perpres Ranas PKTA. Yang pertama ini adalah menyusun strategi komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Perpres 101/2022 tentang Ranas PKTA sudah keluar. Ini sekali lagi saya mengapresiasi kepada YKAI yang sudah melakukan kegiatan ini karena ini menjadi salah satu cara kita mensosialisasikan ya Perpres ini. Dan yang tentunya tidak bisa hanya sekedar adain webinar, tapi kita harus membuat satu strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang menyasar dengan memperhatikan target sasaran kita untuk menyampaikan mengenai Serana PKTA ini. Karena penggunanya ini kan macam-macam Serana ini. Baik dari kementerian lembaga, dari daerah, kemudian dari CSO, dari masyarakat, kemudian juga dari media massa, kemudian dari akademisi dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita siapkan bagaimana platform yang sesuai dan juga mekanisme yang sesuai dengan target sasaran dari komunikasi kita. Gitu. Nah, ini yang makanya perlu satu strategi komunikasi, maka kami sangat mendorong kalau misalnya nanti KPPPA bisa juga menyiapkan strategi komunikasi ini supaya jelas misalnya kepada kementerian lembaga bagaimana mekanisme yang kita harus siapkan untuk menyampaikan mengenai Stranas ini, atau misalnya kepada masyarakat bagaimana media atau platform yang harus disiapkan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi mungkin kepada masyarakat dalam bentuk informasi digital atau mungkin melalui media sosial dan sebagainya dan seterusnya. Jadi hal-hal ini yang mungkin perlu kita pikirkan supaya efektif informasi yang disampaikan itu langsung nyampe dan bisa diterima oleh target sasaran kita.
Lalu kemudian melakukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian lembaga dan berbagai mitra pembangunan serta CSO untuk memperluas jangkauan pelaksanaan Stranas PKTA baik di pusat maupun di daerah. Jadi memang kembali lagi tadi disampaikan oleh Pak Deputi, Pak Nahar, 16 kementerian lembaga. Tapi itu baru kementerian lembaga. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa di luar kementerian lembaga ada pemerintah daerah, ada CSO, ada mitra pembangunan, ada masyarakat, ada akademisi, ada swasta ya, dunia usaha ya tadi. Nah, ini bagaimana kita melakukan koordinasi ini yang lebih solid lagi untuk bisa menjalankan Stranas ini. Nah, ini yang makanya tadi Strakom menjadi satu hal yang penting. Pada saat sudah kita strategi komunikasi ini kita siapkan dan sudah kita sosialisasikan, bagaimana kita membangun koordinasi lintas sektor ini supaya lebih kuat. Lalu yang berikutnya juga kita perlu menyusun roadmap atau rencana kerja pencapaian target 2024. Memang waktunya tinggal pendek, tetapi kalau kita mau tarik lebih panjang lagi ya, harapannya ini Perpres ini tidak hanya berhenti di 2024, tapi bisa sampai kita paling tidak menuju kepada target di tingkat global di SDGs. Karena di situ juga ada indikator terkait dengan kekerasan terhadap anak. Nah, harapannya kita sudah bisa menyiapkan roadmap atau rencana kerja untuk mencapai target di 2024 seperti apa, dan nanti 2029 sesuai dengan RPJMN, dan 2030 ya tinggal setahun lagi untuk mencapai SDGs. Nah, ini yang nantinya harus disiapkan. Bagaimana kan kita sudah punya Stranas PKTA ya. Nah, nanti harapannya ini nanti roadmap ini menjadi bagian yang sebenarnya akan mengimplementasikan dari Stranas itu, termasuk nanti di dalamnya ada rencana-rencana aksi yang merupakan intervensi yang akan dilaksanakan oleh kementerian lembaga, oleh masyarakat, oleh dunia usaha, oleh CSO, NGO, dan seterusnya. Jadi ini yang nantinya harus kita siapkan, roadmap dan rencana kerja ini. Lalu kemudian menyusun alternatif integrasi strategi Stranas PKTA dengan program-program yang sudah ada sebelumnya. Seperti ada DRPPA, ada PATBM, ada KLA. Nanti bagaimana kita mengintegrasikan strategi ini untuk bisa mendorong capaian-capaian misalnya KLA. Ini juga KLA salah satunya adalah indikator kekerasan terhadap anak juga ya. Jadi ini bagaimana kemudian kita mencoba sinergi nih antara Stranas PKTA, lalu kemudian tadi saya katakan, kalau misalnya kita mau bicara untuk memberikan pemahaman masyarakat, kita punya PATBM nih. Kenapa nggak kemudian kita dorong PATBM juga untuk memahami Stranas ini dan kemudian mengimplementasikan di lingkungannya. Ini adalah bagaimana kemudian mencari alternatif integrasi ya dari strategi yang sudah kita siapkan di Stranas PKTA dengan program-program yang sudah ada. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menyusun instrumen atau tools untuk mengimplementasikan Stranas PKTA. Apakah dalam bentuk panduan implementasi, terutama untuk implementasi di daerah. Ini kembali lagi biasanya daerah selalu nanyain ini, gimana nih mengimplementasikan Stranas ini gitu. Nah, kita buatkan panduan implementasinya. Atau kemudian kita juga dorong dengan peningkatan kapasitas untuk memahami tentang Stranas PKTA. Mungkin kita siapkan dalam bentuk modul pelatihannya seperti apa. Lalu kemudian kita juga perlu mengecek apakah setiap strategi sudah dipahami dengan baik dan apakah kita perlu juga menyiapkan instrumen-instrumen untuk memastikan strategi-strategi itu terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, ini yang apakah misalnya tadi yang di strategi yang ke-7 ya tentang peningkatan kapasitas anak ya. Apakah kita perlu membuat buku saku yang lebih memudahkan dibaca oleh anak-anak gitu ya. Ini kan semacam instrumen atau tools ya sebenarnya yang bisa memudahkan pemahaman dan juga mengimplementasikan dari ke setiap strategi itu. Jadi ini yang hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres Stranas PKTA. Next. Nah, ini ada hal lain lagi yang juga kita perlu lakukan untuk bisa kita menindaklanjuti dari Perpres Stranas ini adalah memperkuat sistem data dan informasi. Ini menjadi satu hal yang penting sekali karena data ini nanti akan menjadi basis kita di dalam menyusun perencanaan penganggaran, menyusun intervensi-intervensi yang akan dilakukan oleh kementerian lembaga.
Nah, makanya menjadi sangat penting sekali kita memperkuat sistem data dan informasi, membangun sistem data kekerasan berbasis manajemen kasus secara terpadu, terutama untuk memastikan tadi keterpaduan layanan yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi masih sulit sekali kita laksanakan. Karena ini memang dasar kita harus perkuat dulu datanya. Dan data ini harus bisa, interoperabilitas data itu juga menjadi satu hal yang penting. Bagaimana data bisa kita bagi pakaikan sehingga informasinya tidak tumpang tindih, saya katakan, tapi saling menguatkan. Ini yang menjadi satu hal yang penting sekali. Jadi keterpaduan data kekerasan terhadap anak dengan simfoni PPA menjadi satu data kekerasan misalnya, atau nanti seperti apa mekanisme, tapi ini yang harus dibangun. Karena ini yang nanti menjadi dasar kita tadi menentukan menyiapkan perencanaan penganggarannya, menyiapkan intervensi-intervensinya, menyiapkan layanan supaya bisa terpadu dan terintegrasi dan seterusnya. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Lalu kemudian yang berikutnya adalah melakukan penguatan sumber pembiayaan. Ini juga menjadi satu catatan penting di dalam pelaksanaan Stranas. Stranas akan berjalan kalau kemudian ada tuangkan di dalam perencanaan, kemudian ada pembiayaan atau penganggarannya. Anggaran tidak mesti harus dari pemerintah, tetapi juga dari non-pemerintah. Yang dari pemerintah kita bisa melihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dialokasikan anggarannya, termasuk yang sekarang ini sejak 2021 kita sudah luncurkan itu adalah melalui DAK. Kita sudah punya DAK non-fisik untuk perlindungan perempuan dan anak atau DAK NF PPA yang fokusnya adalah untuk menguatkan pelayanan perlindungan anak dan perempuan di tingkat daerah, ya provinsi dan kabupaten kota. Nah di sini memang ada 3 menu yang kita sudah siapkan, yaitu bantuan operasional untuk pencegahan, untuk penanganan, pelayanan, dan juga untuk manajemennya. Jadi ini yang hal-hal yang sudah kita siapkan di dalam menguatkan tadi layanan ya, dan artinya ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari kita memperkuat pelaksanaan dari 7 strategi PKTA tadi, 7 strategi nasional di PKTA tadi. Nah ini yang tentunya harus kita perkuat dengan penganggaran yang dari non pemerintah. Apakah itu dengan mitra pembangunan atau dengan CSO atau dengan swasta dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita identifikasi dan kita ajak mereka untuk terlibat di dalam menguatkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Stranas ini. Apakah itu nanti dalam bentuk bantuan teknis, dalam menyusun pedoman pelaksanaan, di dalam melakukan diseminasi strategi dan seterusnya. Nah ini yang tentunya banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita garap bersama dengan non pemerintah ini. Dan ini yang harus kita laksanakan sebagai bagian tindak lanjut dari Stranas PKTA. Jadi Bapak Ibu memang Stranas adalah Stranas, tetapi tidak berhenti sekedar punya strategi tanpa bisa dilaksanakan. Nah, untuk pelaksanaannya tadi memang yang penting kita punya data yang kuat ya untuk menjadi basis kita di dalam menyusun perencanaan penganggaran dan menyiapkan intervensi-intervensi termasuk dalam hal penguatan pelayanannya dan juga bagaimana kita memastikan koordinasi lintas sektor itu harus tetap kita jalankan dengan baik, koordinasi dengan stakeholder lain juga kita harus jalankan dan juga menguatkan dari sisi pembiayaan tidak hanya pembiayaan pemerintah tapi juga yang non pemerintah. Ini juga menjadi satu hal yang harus kita perkuat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.